Ya, Mas. silakan Coach. Oke, gimana persiapannya untuk menghadapi kejuaraan dunia nih? 2 pekan lagi. Silakan. Mas Broto. Ya. Silakan Coach. Ya. Ya persiapan sih bagus ya. Kemarin emang habis tur Asia tuh ya, Indonesia, Malaysia itu kan, Singapura kan ada waktu sekitar sebulan lah itu. Ya kita persiapan buat kejuaraan dunia. Jadi emang saya rasa cukup bagus ya persiapannya ya anak-anak ini. Jadi hampir sebulan ya persiapannya ya? Iya, iya. Karena kadang-kadang kita kan kemarin kan nggak jadi ikut Taipei, jadi emang ya hampir sebulan lah, kira-kira sebulan. Selama sebulannya apa yang apa ya? Diasah sisi mana aja? Ya kita baca dari hasil kemarin, tapi kan kita kan lihat kan kalau kemarin kan rata-rata kan di Singapura kan banyak angin ya, tapi kan kita udah perkirakan kan di Jepang itu kan pasti kondisinya kan berbeda dengan kemarin di Indonesia, Malaysia sama Singapura. Nah, kita kemarin juga kita udah kita perbaiki, kita analisa lagi ya daya tahan sama pertahanan kita lah, daya tahan serangan anak-anak itu. Karena pasti kan di Jepang kan rata-rata kan kita udah sering main, bolanya kan itu pasti berat, hampir sama kayak di Eropa. Jadi anak-anak harus lebih tahan. Dan kita kemarin udah dari persiapan 1 bulan tuh awal-awal kita udah persiapan itu, Mas. Itu. Kalau mungkin langsung ke Tari ya. Tari, gimana nih persiapan untuk menghadapi kejuaraan dunia? Ini mungkin juga pertama kali yang Tari tampil ya di kejuaraan dunia ya. Silakan Tari. Iya, ini kan kejuaraan dunia kedua kalinya ya sama Rino. Sebelumnya. Ya. Kedua, ya. Pertama 2019. Persiapannya sejauh ini ya sudah 80%, 90% sudah apa ya, seminggu lagi kan berangkat gitu. Jadi ya dari komunikasi sampai secara teknik juga, power juga, semua sudah jauh lebih baik lah. Yang paling terasa itu apa perbedaannya selama latihan ini? Apa nih? Rasa percaya diri atau fisik atau tekniknya atau apa? Ya yang pasti fisiknya, terus powernya juga, karena kan latihannya setelah pulang dari Singapura fokusnya ke power dan defense kan untuk saya gitu. Ya kepercayaan diri, dibilang lebih percaya diri pastinya ya, karena kan persiapannya udah cukup lama gitu. Oke, langsung ke Rinov mungkin? Ya Rinov, gimana persiapannya Rinov? Belum nyambung ya? Masuk belum? Belum. Oke. Coach, selain latihan, mereka juga apa melihat rekaman video pertandingan atau bagaimana, Coach? Kalau rekaman video pertandingan sih emang mereka biasanya kan emang sendiri ya. Dan apa itu kan kita biasanya kan kalau misalnya menjelang main kan kita biasanya menjelang main kita ulang lagi lah. Gitu. Tapi yang paling kelihatan sih di sini sih komunikasi mereka udah semakin baik, Mas. Gitu loh. Selama ini kan kadang-kadang waktu sebelum Indonesia Open kadang-kadang ada di miss di situnya. Jadi ada sedikit agak kurang percaya sama mungkin sama partner. Tapi sejauh ini bisa di Indonesia Open itu walaupun kemarin di Indonesia Open hasilnya nggak bagus, tapi mereka komunikasi udah semakin baik dan saya rasa jauh lebih baik ya. Udah sama-sama saling mengisi lah. Itu aja sih Mas. Yang paling tapi itu yang sebenarnya kan yang paling penting. Karena kalau di lapangan kalau nggak komunikasi nggak bagus kan pasti kan kurang jalan lah gitu. Apalagi namanya kan chemistry kan harus ada gitu. Yeah. Jadi saling mengisi lah udah. Jadi saling mengerti, kalau satu mati udah saling mengerti. Ya. Coach Nova mengomentari hasil drawing, hasil undian Rinov Vita kan di babak pertama ada berat baik ya. Kemudian Rehan sama Lisa akan bertemu dengan Lee Junhee, Yang Jintun, dan kemudian Zaka sama Bella ketemu wakil dari Denmark ya. Gimana nih mengomentari hasil drawing? Ya, hasil drawing saya rasa cukup bagus ya, karena kita kan satu biasanya kalau di Noptari kan di sini kan termasuk unggulan ya. Walaupun kan sekarang kan kalau di Anu kan biasanya kalau persennya sampai 8 unggulan. Kalau di dunia kan
16 sampai 16 gitu loh. Jadi mereka kalau nggak salah di unggulan 13. Jadi awal-awal pasti kan belum ketemu unggulan lah. Untuk Jaka Bela dan Rehan Lisa pun saya rasa juga cukup bagus karena kan kalau udah mereka di luar 16 itu udah hoki-hokian ya masalah drawing ya. Dan mereka tidak langsung dengan unggulan yang istilahnya yang batunya lah gitu loh. Jadi saya rasa menanggapi unggulan ini kita saya rasa cukup bagus Mas ya. Oke. Buat kita cukup bagus. Ya. Langsung aja teman-teman media ingin langsung bertanya siapa? Ada Rinov sekarang. Oke, Rinov, cerita dikit gimana nih persiapan untuk menghadapi kejuaraan dunia. Silakan, Rinov. Ya. Ya, halo semuanya. Maaf telat. Tadi sedikit nge-lag wifi-nya. Jadi persiapan untuk kejuaraan dunianya ya lumayan bagus. Sama 1 bulan ini udah persiapan rutin juga. Jadi harus lebih siap lagi sih. Yang paling dipersiapkan apa nih, Rinov? Yang paling terasa nih progresnya? Paling lebih ke persiapan diri sama mentalnya lagi. Komunikasi dengan Tari? Ya, udah cukup baik, udah bagus. Temen harus lebih bagus lagi komunikasinya. Oke. Baik, teman-teman media ingin mengulik lagi, ingin bertanya, silakan. Saya kasih kesempatan. Silakan. Siapa yang bertanya? Mas Broto izin nanya ya. Iya, silakan ya. Ya. Buat Rinov sama Tari setelah kejuaraan dunia sebelumnya kan 2019, terus jarak 3 tahun setelah itu kalian sudah banyak pengalaman main di World Tour gitu. Kira-kira dari sekian banyak pengalaman itu apa ya, hal-hal positif apa yang bisa dibawa ke kejuaraan dunia tahun ini supaya bisa dapat hasil yang lebih bagus dari sebelumnya. Apalagi kan sekarang juga udah masuk kategori unggulan ya di kejuaraan dunia. Itu aja, makasih. Salah satu aja Mbak sebut Mbak, kalau nggak bingung jawabnya itu. Dua-duanya deh, saya pengen dua-duanya boleh ya? Dua-duanya, ya, salah satu dulu siapa? Oh ya, Tari dulu. Tari, silakan Tari. Ya mungkin jeda 3 tahun ini pasti perasaan tahun kemarin kan ada ya pengen main di kejuaraan dunia, cuman kan terbentur sama satu dan lain hal yang kita nggak jadi berangkat gitu. Jadi setelah keluar drawing juga, setelah sebulan persiapan juga, saya rasa adalah kans untuk hasil yang lebih baik gitu dari yang sebelumnya, bahkan dari pertandingan sebelumnya gitu. Karena secara komunikasi, secara teknik dan non teknisnya juga sudah banyak yang diperbaiki gitu. Udah. Cukup. Ya, oke. Rinov lah gantian sekarang. Gimana? Ya, mungkin ada ya. Semenjak COVID-19 ini, kita baru ada pressure pertandingan kejuaraan dunia lagi. Teman, itu tidak bisa dipungkiri juga, nggak bisa dijadiin alasan karena kita udah seperti biasa lagi, pertandingan ada banyak juga. Jadi, anggaplah ini jadi pertandingan biasa lagi. Itu aja. Ya. Oke, berikutnya teman-teman siapa? Ikhwan, silakan Ikhwan. Ya, Mas Broto. Siap. Mau tanya ke Coach Nova. Beberapa hari yang lalu di Gor Nanggala sempat ketemu Owi Butet. Sempat tanya-nanya juga soal ganda campuran gitu kan. Tempo hari Cibutet bilang gemes melihat ganda campuran. Maksud gemesnya bukan negatif tapi lebih ke positif. Justru Cibutet pengen mendukung generasi-generasi sesudahnya untuk bisa berprestasi. Mungkin seperti Owi Butet di Olimpiade dan kejuaraan-kejuaraan lain. Nah, mau tanya ke Coach Nova sendiri, apa yang diharapkan dari komposisi ganda campuran saat ini di kejuaraan-kejuaraan terdekat? Dan untuk Rinov dan kita sempat ngobrol-ngobrol nggak sih sama senior-senior, termasuk sama Owi Butet juga untuk tanya-tanya pengalaman atau hal-hal lain? Terima kasih.
mungkin dari saya tuh menanggapi tadi ya, istilahnya masukan dari Butet ya. Ini kan anak-anak kan sepeninggal misalnya sepeninggal Pravet, Jordan sama mungkin Hafiz Glo. Anak-anak ini kan rata-rata kan masih di apa ya, masih muda semua ya, dan mereka nggak punya panutan di sini lah Mas. Jadi waktu mungkin balik lagi ke waktu saya berhenti pun, waktu itu Trikus berhenti. Saya juga. Kan masa transisi itu ada sekitar 1 tahun ya, malah di 1 tahun itu biasanya malah kita nggak pernah ya, pasti juara tuh pasti nggak mungkin final aja nggak pernah. Jadi kan ini kan saya rasa kan ini kan tahun transisi Mas. Jadi tahun ini saya anggap ini buat tahun transisi anak-anak. Jadi saya targetkan baru di tahun depan karena kan kita juga bukannya kita nggak yakin sama anak-anak, tapi kan ya mereka Jordan pergi, terus si Hafiz Glo pergi. Anak-anak ini di ranking 21. Kalau misalnya langsung ditargetkan di tahun ini juara, itu kan istilahnya bukan mustahil, tapi kan logikanya kan ya mungkin tahun depan lah gitu. Kalau saya sih target tahun depan mereka harus sudah target juara di Super Series ke atas. Kalau tahun ini ya otomatis kan dari tahun kemarin kan mereka udah pernah juara di GPG ya. GP juga udah pernah ngelewatin gitu loh. Mungkin itulah jawaban mungkin dari Butet itu ya, dari Butet itu ya. Karena kan ini masa transisi dan mereka tidak ada panutan di sini gitu loh. Tanpa senior itu juga nggak gampang Mas. Mungkin itu aja sih. Ya. Mau nambahi? Ari, mau nambahi? Tidak. Baik, lanjut. Ada yang bertanya lagi? Silakan teman-teman. Halo, ya teman-teman media akan bertanya lagi. Oke, saya tanya ke Coach Nova ya. Coach, kalau mungkin tahun ini memang belum saatnya ya bagi para penggawa sektor ganda campuran di Platnas untuk bisa berjaya di level atas lah. Kira-kira pentahapannya seperti apa agar ke tahun depan lah mereka seperti menanam, mereka bisa berbuah lah. Gimana tuh, Coach Nova? Ya tahapannya sih sejauh ini kan udah mulai membaik ya progresnya kan. Dari awal-awal tahun kan kita babak pertama, babak kedua, dan kemarin kan di Malaysia kita udah sampai final. Waktu itu udah di Super 500 udah semi di Korea gitu ya. Mungkin tambah mendekati akhir tahun kan saya rasa walaupun kita target di tahun depan Mas, itu target udah pasti harus sudah target juara, tapi ke belakangnya ini mungkin di akhir tahun ini ya mudah-mudahan anak-anak udah bisa menunjukkan ya namanya kejuaraan dunia, apalagi ini dekat ini kan kejuaraan dunia Mas. Kita nggak ada yang tahu lah, tapi anak-anak saya udah bilangin sekarang udah mungkin nggak ada yang terlalu jauh lah, nggak terlalu yang istimewa. Sebenarnya semua sama, asal kalian persiapan bagus dan kalian yakin, saya rasa juga tahun ini pun nggak ada mustahil gitu loh. Itu aja sih Mas. Oke, sip. Ada lagi teman rekan-rekan media yang bertanya kepada tiga narasumber ini? Dari ini apa nih? Silakan dari CNN. Ya, kali ini bertanya. Ya, maaf sebelumnya nggak bisa turn on kameranya. Saya mau bertanya untuk Mas Rinov dan Mbak Tari. Kesulitan apa yang ditemukan selama latihan intensif dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kejuaraan dunia tahun ini? Dan menurut kalian berdua itu, siapakah lawan terberat yang akan dihadapi tahun ini? Terima kasih. Ya, silakan jawab. Satu-satu dulu. Ya, salah satu dah. Yang atas dulu ya. Saya dulu. Oke, mantap. Kalau kita latihan kan dari kemarin pulang dari Singapura kan kita masih ada 1 bulan untuk persiapan kejuaraan dunia. Yang pastinya kita pasti latihan untuk memperbaiki kekurangan kita, menambah power dan latihan intens juga semuanya. Ya ini udah dekat-dekat pertandingan, jadi kita harus jaga fokusnya lagi sih. Ari, mau nambahin? Silakan.
Ya mungkin kesulitannya ketika latihan intens gini kan kita harus terus jaga kondisi ya, apalagi yang difokusin kan ke powernya, terus ke defense-nya juga gitu. Ya so far udah oke. Dan kalau contoh misalnya ngomongin soal lawan terberat, saya pikir semua sekarang ya tadi kayak Om Ke bilang semua nggak terlalu beda jauh gitu. Balik lagi gimana persiapan kita mental sama apa ya bisa ngambil momen sih. Gitu. Udah? Silakan ada teman yang lain yang bertanya lagi. Silakan, saya kasih kesempatan. Tinggal 10 menit lagi. Ya, halo. Saya Mas Broto. Oke, silakan. Lagi kalau boleh. Untuk kita sama Rinov, saya yakin pasti banyak dukungan dari masyarakat Indonesia untuk kalian di kejuaraan dunia. Dan yang mau saya tanya adalah untuk masing-masing Rinov dan kita gitu loh, memberikan yang terbaik atau mungkin bermimpi untuk meraih gelar yang prestisius gitu kan. Terima kasih. Yo, silakan. Tari dulu. Mas Rinov. Rinov dulu. Rinov dulu. Oke, Rinov silakan. Apa Mas? Tadi nge-lag Mas, soalnya Mas. Tari aja dah, jawab tari. Apaan tadi ya? Apa yang membuat Vita tetap percaya diri sampai saat ini gitu kan? Di tengah mungkin ada kritikan juga dari fans dan mungkin juga banyak juga dukungan, tapi apa yang membuat kamu itu tetap percaya diri untuk bertahan? Yang pasti kan banyak ya dukungan dari orang terdekat, terus juga motivasi, bahkan maksudnya dari partner dan lingkup paling dekat lah, maksudnya dari tim mixnya sendiri gitu. Ya mereka kan maksudnya kita tuh itu tim gitu, jadi ketika ada yang nggak enak, kita dengar satu berita yang nggak enak, teman-teman maksudnya berusaha untuk nge-backing gitu, untuk kayak nenangin, oke nggak apa-apa gitu. Jadi kayak saya rasa nggak ada alasan untuk apa ya ngedown ketika dengar kritikan orang-orang sih, karena masih banyak orang-orang yang percaya sama kita, yang ngedukung kita gitu. Oke. Rino? Ya, kurang lebih sama seperti yang diomongin tadi, cuman kita lebih kalau ke kritikan kita lebih ke cuek lah. Soalnya mereka nggak tahu apa yang kita lakukan selama ini, dan kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk perjuangan di badminton ini. Mantap. Yap. Mantap. Good luck, Rinov dan Vita. Ya. Thank you. Terima kasih. Ada lagi teman-teman media? Ya, nggak ada lagi? Kasih kesempatan lagi. Mungkin satu Mas, mungkin dari saya tadi yang tadi ya pertanyaan tadi yang Mbak siapa tadi ya, yang mungkin tadi Rinov Tari, mungkin saya perjelas lagi, mungkin yang dari kejuaraan dunia terakhir 2019 sampai sekarang ini apa yang didapat itu kan tadi. Ya saya rasa saya tambahin dari 2019 sampai sekarang ini ya mereka sudah yang banyak didapat itu mereka sudah pernah melawan ranking-ranking top dunia sampai mungkin sampai Zheng Siwei pun kemarin kita udah sempat melawan ya. Jadi kita udah tahu ukurannya di mana gitu loh. Jadi jenjangnya di mana anunya di mana lah. Mungkin kalau misalnya lawan kita udah pernah lawan Cina Zheng Siwei, udah pernah lawan Wang Yilu, Wang Dongping, udah pernah lawan Dejapol, udah pernah lawan namanya Jepang si Yuta. Ya kita udah tahu ukurannya. Mungkin lawan dua Jepang satu sama Thailand itu kita udah istilahnya udah bisa mengimbangin ya. Yang kemarin itu yang mungkin masih agak kurang bisa mungkin ya sebagai pembelajaran kita lawan Cina 2 itu kita agak kesulitan di akhir-akhir. Mungkin dari awal-awal kita masih bisa ngikutin, tapi lama-lama di poin-poin 15 kita udah 15 ke atas kita udah mulai agak ketinggalan. Itu sebagai ukuran kita perbaiki bagaimana kan itu bang ukuran yang paling jelas kan itu Mas.
Cina 2 itu udah permainan yang sekarang ini yang paling istilahnya yang paling anu lah, yang paling susah mungkin buat kita lah gitu lah. Dan kita juga kemarin mereka anak-anak udah sampai final, tapi satu catatan saya, mereka sampai final karena unggulannya udah kalah. Tapi kan dalam arti positif, unggulan bisa kalah yang sama yang mereka kalahin. Jadi sebenarnya kan mereka juga bisa asal mereka yakin, itu aja sih Mas. Karena bukan mereka kan bukan mereka WO kan, mereka unggulannya kan 2 udah kalah duluan, dan mereka yang ngalahin mereka kalah sama anak-anak. Jadi kan sebenarnya kan mereka juga harusnya udah bisa gitu loh. Cuma memang ada catatan kecil, mereka kadang-kadang kurang yakin kalau lawan unggulan, apalagi 1, 2, 3, 4 itu. Mungkin itu aja sih yang istilahnya jadi pembelajaran kita selama 19 sampai 2002 ini, Mas. Oke, sip. Moga aja ketika bertemu dengan para 4 besar bisa mengimbangi dan bisa mengalahkan mereka. Lanjut, ada lagi teman-teman media yang bertanya? Mas Broto, izin nyambungin yang silakan, ya. Mas Kedeng cerita barusan itu kan tadi dibilang kalau lawan 2 Cina nih kan 2 Cina sekarang nih yang paling atas itu kadang kesulitan di akhir-akhir itu lebih karena faktor apa ya Mas Kedeng ya? Pas momen akhir itu pemain kita bisa kesulitannya itu. Kalau faktor anu sih Pak, itu ya jelas memang faktor anu ya, karena mereka lebih konsisten ya. Mereka dalam 3 set itu bermain sangat konsisten ya, tidak istilah kecepatan atau powernya mereka tidak turun. Dan kita bisa mengambil mereka kadang-kadang di awal aja tuh. Kadang-kadang kecepatan kita udah agak turun itu. Ya itu kita harus bisa perbaiki lagi. Kita harus bisa tahan dengan permainan dengan kecepatan dengan speed yang tinggi untuk melawan Cina dalam 3 set. Saya udah kasih tahu ke mereka, contohnya kalian harus mengimbangi mereka 3 set itu harus nggak boleh kendor, karena mereka 3 set nggak ada perubahan dalam tempo dalam power itu nggak ada perubahan, dan itu yang bikin mereka bisa, saya rasa bisa merajai ya selama ini, merajai mixed double di dunia lah itu. Kalau yang misalnya yang Thailand sama Jepang itu saya rasa masih mereka hanya unggul di kekuatan aja ya. Pertahanan mereka kan kuat, tapi secara pola, secara teknis mereka nggak terlalu istimewa. Itu aja sih. Jadi itu gambaran dari kita gitu loh. Jadi kita buat evaluasi aja Mas. Jadi emang selama ini yang agak kesulitan kita 2 Cina itu aja. Kita harus bisa mengimbangi istilahnya kecepatan mereka, power mereka gitu. Karena kalau kita tidak bisa mengimbangin, bahasanya kita digebukin Mas. Karena mereka 3 set itu begitu terus mainnya, tidak pernah turun. Terima kasih Mas Kedeng. Ya, siap. Ya, ada lagi teman-teman media yang bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan mungkin karena juga sudah siang ya, mereka juga harus mulai istirahat. Siap. Saya kira mungkin ya acara konferensi pers jelang kejuaraan dunia tahun 2022 ini akan kita akhiri. Yang pasti terima kasih kepada Coach Nova Widianto, kepada Rinov Rivaldi, Pita Ningtyas Mentari yang sudah bergabung dalam acara konferensi pers jelang kejuaraan dunia. Terima kasih. Semoga hari ini bisa langsung istirahat, terus kemudian sore nanti latihan, dan kita doakanlah semoga di kejuaraan dunia di Tokyo Jepang nanti tanggal 22 sampai 28 hasilnya maksimal, dan syukur bisa membawa medali untuk dibawa oleh ke tanah air. Terima kasih pada 3 narasumber kami, Coach Nova, Rinov, dan Pita. Terima kasih juga kepada teman-teman media yang sudah bergabung dalam acara konferensi pers jelang kejuaraan dunia siang hari ini. Tadi ada 3 sesi. Pertama dari sesi tunggal putra, ganda putri, dan ganda campuran. Jangan lupa masih ada hari Senin nanti tanggal 15, Senin tanggal 15 Agustus, mulai jam 12.30 masih ada sesi konferensi pers lagi bersama dengan sektor tunggal putra. Juga ada tunggal putri, maksud saya ada Rioni Mainaki, Kabid Bintas PBBSI. Nanti bisa teman-teman nanya paling targetnya PBSI di kejuaraan dunia kali ini. Juga masih ada yang kalah menarik, itu dari sektor ganda putra. Masih ada Coach Heri Imam Pingardi dan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Yang pasti kita harus akhiri acara konferensi pers jelang kejuaraan dunia kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah bergabung. Terima kasih atas dukungan selama ini yang terus memberitakan kegiatan bulu tangkis agar ke depan pemain-pemain makin termotivasi,
makin rajin lagi untuk bisa mempersembahkan gelar demi gelar untuk bangsa Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di hari Senin tanggal 15 Agustus. Saya Broto Happy, kalau ada kurang, salah mohon maaf, dan sampai jumpa. Jayalah terus bulu tangkis Indonesia. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.